Kemudian dilanjutkan nanti dengan arahan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Itu kepada Bapak Camat atau yang mewakili. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena izinnya jualah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara penyerahan Bapak Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong yang terhormat Bapak Kabid PBB, yang terhormat Bapak pertama kepada Bapak Kepala Dinas yang telah hadir acara penyerahan SPPT PBB ini. Kami ucapkan mohon maaf Pak dari Pak Camat. Beliau tadi memang hadir juga Pak acara di Lampung, dan beliau juga yang telah hadir pada acara penyerahan SPPT ini. Dan terima kasih pada Bapak Lurah dan Kepala Desa atas kehadiran pada acara ini. Ada hal-hal yang terdapat kurang berkenan, kami mohon maaf. Kemudian pada Bapak Lurah dan hal-hal yang berkenaan dengan masalah PBB dan lingkungan Pak ya. Nah, sekarang PBB diserahkan kepada daerah, dan kita dalam hari ini untuk suksesnya penyelenggaraan PBB maka sesuai target apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Dan sekali lagi kami mohon bantuan pada Bapak Lurah dan Kepala Desa agar kiranya kita bekerja semaksimal mungkin supaya apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, terutama masalah target itu dapat tercapai. Dinas kita menyampaikan arahan dan sambutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBB di Kecamatan Sungai. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Bapak-bapak semua di semuanya ini, karena belum ada yang saya tahu. Ya Pak Joko ya, kepala desa ini berganti, sudah berapa kali ganti sejak waktu saya di sini, lain sudah orangnya kan sejak zaman dulu. Jadi bukan persoalan baru. Sejak zaman dulu sudah kita dibebani kewajiban yang memang satu-satunya yang melekat pada camat dan kepala desa lurah. Hanya saja mungkin ada cara-cara dan mekanisme yang berubah atau berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat, Kementerian Keuangan melalui kantor pajak Pratama kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itulah sejak tahun 2014, tepatnya pada tanggal 1 Januari, itu urusan itu sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat, kantor pajak Pratama kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Memang ya, secara bobotnya bertambah beban pemerintah daerah ini, bertambah beban tugas kewajiban dari kita camat, lurah, kepala desa. Kenapa? Karena kalau dulu itu sistemnya baik kita bayar, ya sudah, kita tahu lagi urusannya ini mau diapakan begitu. Nah sekarang kan paling tidak nilai PBB sejumlah apapun yang dibayar oleh wajib pajak, wajib PBB itu menjadi perhitungan pendapatan asli daerah. Nah, ini harus mengumpulkan duit dari penagihan PBB ini sebesar 1,5 miliar, 1,5 M sekabupaten Tabalong. Itu 2014. Nah pada tahun 2015 bukan berturun, tapi malah naik. Target kita itu ditetapkan 2,5 miliar.
semiliar naiknya itu bukan miliar. Buktinya, sebelum 2014, sebelum tahun 2014 itu pendapatan negara, karena masih di pemerintah pusat kan, sebelum 2014 itu rata-rata hampir tidak pernah 100% pada setiap daerah kabupaten. Nah, pada tahun 2014 ternyata setelah itu diserahkan kepada pemerintah daerah, target penerimaan PBB itu melebihi dari 100%, tepatnya 107,sekian% dari target. Nah, itu berarti bahwa ketika urusan pengelolaan PBB ini, penagihan PBB ini diserahkan kepada pemerintah daerah, ternyata hasilnya luar biasa. Validitas data, keabsahan data wajib pajak. Itu kenapa? Jadi bisa terjadi ada yang kan valid, bukan lembar SPPT. Tolong ini disebarkan, ditagih, disadarkan supaya masyarakat sadar wajib PBB. Selamat ya. 1103 Pak Lurah diterima, disampaikan, ditagih dan didata lagi ulang. Sabar gini nah, diterimakan, disebarkan, tambahan sedikit. Selamat manajemen luaskan itu lagi. Pembakalan nih. Alhamdulillah, selamat pembakalan. Sedikit aja, tapi harus diselesaikan. Di panutan mikron nih Pak. Lurahnya keren, jadi mantap juga. Tolong disebarkan. 809 SPPT lembarnya lah, tolong itu di secepat-cepatnya lebih bagus. Parawik nih, baik, terima kasih. Pada tahun 2015 ini, Dinas Pendapatan Daerah kembali menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT PBB untuk sekabupaten Tabalong yang berjumlah 75.489 SPPT yang harus diterima dan diserahkan kepada pemerintah kecamatan atau lewat kolektor desa, kepala desa atau lurah. Nah, kewajiban ini sebenarnya sudah merupakan kewajiban yang sejak lama sudah melekat pada pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, termasuk pemerintah kelurahan dan desa. Nah, oleh karena itulah kita selalu gencar melaksanakan sosialisasi penyerahan SPPT ini kepada masyarakat melalui camat dan lurah atau kepala desa, karena ini PBB ini adalah satu-satunya kewajiban yang rutin bagi warga negara untuk memberikan sumbangan atau kewajibannya kepada negara melalui daerah. Nah, oleh karena itulah kami menghimbau kepada masyarakat agar dapat membayar PBB ini tepat waktunya, sehingga batas waktu tanggal 30 Oktober 2015, kewajiban ini bisa terkumpul di pemerintah daerah melalui pembayarnya melalui Dinas Pendapatan atau melalui Bank Kalsel Cabang Tanjung. Nah, kepentingannya bagi masyarakat tentu saja adalah PBB ini merupakan pendapatan asli daerah yang hasilnya nanti pasti dinikmati melalui hasil-hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat di daerah. Oleh karena itu, semangat, kemauan dari wajib pajak untuk membayar PBB ini sangat-sangat diharapkan. Karena sekali lagi satu-satunya kewajiban yang rutin melekat tiap tahun bagi warga negara dalam hal ini adalah wajib pajak PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, oleh karena itulah melalui kecamatan, Bapak Lurah dan Kepala Desa, kami menyerahkan SPPT PBB ini sehingga dapat disalurkan, disampaikan, dibagi kepada wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kami sampaikan bahwa
Untuk tertibnya administrasi pajak bumi dan bangunan ini, kita selalu melakukan updating data, revitalisasi data. Apalagi bahwa urusan PBB ini semula adalah urusan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan melalui kantor pajak Pratama. Tetapi karena kebijakan pemerintah pusat sejak 1 Januari 2014 menjadi urusan pemerintah daerah, maka kita seluruh pemerintah daerah menerima kewajiban ini untuk melakukan penagihan kepada masyarakat wajib PBB. Pak, terakhir Pak, Bapak bagaimana melihat kesadaran masyarakat terutama dalam membayar pajak Pak, terutama PBB? Oke, baik. Pengamatan kita dan sudah berjalan sejak 1 Januari 2014, 1 Januari 2015, kesadaran masyarakat sudah lumayan tinggi. Terbukti bahwa target kita pada tahun 2014 kemarin, karena dikelola, diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, target kita melebihi 100%, tepatnya 107,47%, melebihi target dari 100%. Ini adalah sesuatu yang baik bagi masyarakat, karena ada keinginan yang luar biasa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dan warga negara yang baik. Kemudian kami tetap mengimbau bahwa terjadinya peralihan hak kepemilikan tanah dan bangunan agar masyarakat dapat melaporkan kepada tingkat RT, lurah, kepala desa, sampai ke kecamatan. Sehingga data yang kita miliki nanti menjadi data-data yang valid, faktual, dan aktual. Sehingga penerimaan PBB ini selalu bisa kita capai sesuai target-target yang ditetapkan. Saya kira demikian. Saya hormati kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha berkat limpahan rahmat dan karunia pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Kesehatan Rombongan yang telah sudi datang untuk bersilaturahmi yang pertama. Yang kedua, penyerahan SPPT PBB tahun 2015 ya. Dari PBB ini yang mana sebagaimana kita ketahui ya, bahwa penagihan PBB ini maka murung budak saja, di kecamatan lain pun sama saja. Nah, mungkin ini banyak sekali faktor penghambatan. Nanti kami berharap baik kepala desa dan lurah ini bisa mencari jalan keluarnya bagaimana supaya PBB ini tagihannya lancar ya. Sebab kita sangat banyak suatu kecolongan masalah pajak ya, PBB ini. Sebelum ini kami sekali lagi nanti berharap pada Bapak Lurah dan Kepala Desa bisa mendengarkan bagaimana arahan data dari Kepala Dinas Pendapatan nanti, solusi atau bagaimana lain-lain banyak supaya kita bisa gali. Nah, apalagi pada akhir-akhir ini kita IMB juga ya, ini kami berharap kepada Kepala Desa dan Lurah bisa. Yang terhormat Bapak Pemberitahuan Pajak Terutama PBB tahun 2015. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat ya beserta jajaran kecamatan atas memberikan fasilitasi tempat waktu. Kepala desa juga saya memberikan apresiasi penghargaan yang sangat tinggi atas kehadiran, kemauan, niat baik untuk hadir di acara ini. Kota Kabupaten Tabalong itu bukan Kecamatan Murupudak secara yuridis administratif pemerintahan. Ya. Ibu kota Kabupaten Tabalong itu adalah Tanjung. Notabene adalah Kecamatan Tanjung. Tetapi apa yang terjadi setelah dinamika pembangunan, kehidupan masyarakat, kegiatan perekonomian, ternyata yang jauh pesat berkembang itu justru Kecamatan Murupudak. Ini kan yang luar biasanya di situ. Suka tidak suka, mau tidak mau, maka Kecamatan Murupudak, warga masyarakat harus siap dengan segala dampak-dampak tersebut.
positifnya banyak, negatifnya juga ada. Nah, oleh karena itulah, secara alami pertumbuhan penduduk di Kecamatan Murung ini terbesar, ya kan, Pak Camat? Terbesar di Kabupaten Tabalong. Yang asalnya Kecamatan Tanjung itu ibu kota kabupaten jumlahnya besar, kalah jumlah penduduknya dengan Kecamatan Murung Kota. Nah itu yang saya maksud yang luar biasa tadi. PBB yang dulunya sebelum 2014 itu urusannya ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, melalui tangannya di daerah adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Itu kan sebelum 2014. Nah, dinamika penyelenggaraan pemerintahan 1 Januari 2014 diserahkan urusan pengelolaan atau penagihan PBB itu kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Secara kualitatif artinya beban kita bertambah berat. Karena apa? PBB itu sudah menjadi bagian dari komponen pendapatan. Proyeknya itu saat ini sudah beralih tangan secara massal, secara besar-besaran, khususnya yang ada di wadah kami Kasial itu, Pak. Karena kan pada tahun-tahun kemarin artinya kan pihak perusahaan itu membeli lahan itu kepada masyarakat Kasial Batu kan, termasuk Maburai di sana. Nah, ini dilakukan oleh perusahaan secara besar-besaran, tapi ternyata data itu tidak dimasukkan ke desa atau ke pemerintah daerah. Nah, perusahaan akan membebaskan lahan tersebut melalui individu masing-masing. Nah, ternyata yang tahun 2014 kemarin data pajaknya masih banyak yang keluar, padahal tanahnya itu sudah dialihfungsikan ke pihak perusahaan. Karena skalanya cukup besar, kami dari desa juga tidak bisa mengatasi itu. Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih. Seyogianya, sejatinya, semestinya, sewajibnya perusahaan itu melakukan peralihan hak atas tanah, ya kan? Ada transaksi kan di situ. Sejatinya dan wajib ini perusahaan manapun tanpa kecuali sejatinya ketika membebaskan lahan dari masyarakat, terjadi peralihan, itu harus membayar BPHTB. Jadi perusahaan itu kena sebagai wajib PBB, dia bayar PBB-nya. Ketika terjadi peralihan hak ke dia harus juga bayar BPHTB. Ini yang belum terjadi dan ini menjadi persoalan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong khususnya. Sampaikan saja ini kepada perusahaan mana saja. Ketika terjadi peralihan hak atas tanah, Anda bayar BPHTB. Sekaligus sudah menjadi tanah miliknya, PBB bayar, BPHTB bayar pada saat terjadi peralihan hak atas tanah. Oke, kan? Baik secara adat maupun secara yuridis peraturan pemerintah tetap berada dalam lingkup administrasi pemerintahan desa yang bersangkutan. Dan itu kewajiban Pak Kepala Desa dengan perangkatnya untuk mendata itu. Biar saja terjadi peralihan secara tradisional, secara apa namanya? Penduduknya banyak itu. Masuk sekelas camat. Banyak penduduk daerah. Ayo Jan. Wajahnya kamera. Bedakan lancar semuanya. Selamat. Ini dia sedikit keinginannya gede-gede. Pertamina. Pertamina duitnya Bang. Pertamina gini. Ini kan dalam banyak-banyaknya kan. Ya. Ya. Ya, oke. Nah, nih belimbing lihat.